Halo anak-anak, selamat datang pada pembelajaran IPA hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar dengan baik hari ini. Oke, silahkan siapkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas materi baru tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, adakah yang tahu apa itu ekologi dan keanekaragaman hayati? Sebelum kita bahas apa itu ekologi dan keanekaragaman hayati, ada baiknya kita kenali dulu apa yang akan menjadi bahasan kita pada topik kali ini. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme, kemudian bagaimana interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem, apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan bumi lainnya, kemudian bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem, serta bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah dua topik pertama. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Kecepatan pertumbuhan tanaman berbeda-beda untuk setiap tanaman, bergantung pada perlakuan yang didapatkan. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau lingkungan air. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup atau abiotik dan benda hidup atau biotik. Nah, sekarang apa itu faktor biotik dan faktor abiotik? Faktor biotik adalah komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan faktor abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, udara, cahaya, suhu, air, kelembaban udara, pH, dan salinitas. Nah, pokok bahasan kita yang berikutnya adalah bagaimana interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Sebelum kita bahas bagaimana interaksi antar komponen dalam ekosistem, perlu kita ketahui terlebih dahulu beberapa istilah berikut. Yang pertama, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang merupakan makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Kemudian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Kemudian individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya sebatang pohon, satu ekor tikus, dan seorang manusia. Kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu, misalnya serumpun bambu di kebun. Kemudian komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu, misalnya seluruh organisme yang ada di sawah. Bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Beberapa istilah yang lain yang perlu kita ketahui yaitu biosfer, yaitu lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Kemudian dekomposer, yaitu mikroorganisme pengurai yang bertugas mematikan semua makhluk hidup yang telah mati. Kemudian habitat itu adalah tempat hidup suatu organisme. Kemudian produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian konsumen itu adalah organisme yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Dan rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain melalui peristiwa makan dimakan. Nah, interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem ada beberapa bagian. Yang pertama, kompetisi. Kemudian ada predasi, kemudian ada herbivori, dan simbiosis. Kompetisi sendiri merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat.
Interaksi ini terjadi ketika dua organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas, misalnya hidup di habitat dan sumber makanan yang sama. Contohnya adalah persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Yang kedua, predasi. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predasi merupakan interaksi antara satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah burung yang memangsa belalang. Herbivori. Herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivori. Contohnya adalah belalang yang memakan rumput. Hubungan yang keempat itu adalah ada simbiosis. Simbiosis dalam ruang lingkup ini mempelajari tentang hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama. Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Yang akan kita bahas pertama itu adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu untung, tumbuhan berbunga juga untung. Kemudian, komensalisme. Komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Tanaman anggrek untung, batang pohon tidak merasa untung, tidak merasa rugi. Kemudian parasitisme. Parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contoh, simbiosis parasitisme ini adalah benalu yang hidup di pohon, di mana benalu merasa untung, sedangkan pohon tempat hidup benalu akan merasakan dirugikan. Nah, berikut beberapa contoh simbiosis mutualisme. Anak-anak bisa lihat di gambar ya. Silahkan Bu Guru beri waktu 5 detik untuk melihat mengamati contoh dari simbiosis mutualisme. Oke, kemudian beberapa contoh dari simbiosis komensalisme. Anak-anak silahkan diamati ya. Nah, yang terakhir, simbiosis parasitisme. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.